Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi untuk menyimak seri ke-15, penggalian dan pembahasan surat Kolose. Dari Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 yang berbunyi, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur." Kita berdoa. Segala pujian dan hormat syukur kami kembalikan kepadamu ya Bapa, Allah yang menuntun langkah kehidupan kami dan Allah yang menyelamatkan serta memelihara hidup kami. Kami siap untuk merenungkan suaramu, bersabda bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita adalah tetap hidup di dalam Yesus. Tetap hidup di dalam Yesus. Judul renungan ini merupakan suatu tekad atau ketetapan hati untuk hidup di dalam Yesus. Selain merupakan suatu harapan, sekaligus menjadi solusi, saudara. Harapan Rasul Paulus bagi jemaat di Kolose yang diterpa oleh pengajaran iman yang lain, pengajaran iman yang sesat, yang dapat melunturkan iman dan pengharapan yang tersedia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kata di dalam Yesus, bahasa Yunaninya ento Kristo, juga menjadi awasan bagi kita, orang percaya yang hidup kini dan di sini, yang tengah mendengarkan siaran ini di mana saja berada. Saudara, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dianugerahkan untuk manusia diselamatkan. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Untuk itulah, bagaimanakah agar hidup saya dan saudara, apakah bisa tetap hidup di dalam Yesus? Bagaimana agar kita tetap di dalam Yesus? Pertama, dengan percaya dan menerima Yesus Kristus di dalam hidup kita. Dengan demikian, Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus akan masuk, menguasai hati dan pikiranmu dan mengendalikan hidupmu sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus, maka kita itu digambarkan seperti ranting yang tetap menempel pada pokoknya, sehingga dengan kesatuan itu, kesatuan antara kita dengan Yesus, kita mengalami pertumbuhan dan pertambahan melalui buah-buah yang lebat. Yang kedua, yaitu dengan berakar ke bawah dan dibangun ke atas. Rasul Paulus di sini menggunakan dua macam terminologi. Pertama, dengan terminologi ilmu botani. Orang percaya perlu berakar, pakai tanda kutip, untuk mendapatkan asupan gizi, asupan makanan demi pertumbuhannya. Dengan tertanam dekat aliran sungai Allah, agar kita, orang-orang percaya, akan tetap berbuah dan segar, bahkan sampai masa tua pun masih tetap berbuah. Dan kedua, dengan terminologi ilmu arsitektur. Orang percaya harus dibangun di atas Yesus Kristus, agar bangunan iman kita akan terus dibangun dan bangun di atas. Di atas dasar Yesus Kristus, seseorang dibangun karena Yesus disebut sebagai batu penjuru. Dan di atas batu penjuru itulah seluruh bangunan akan terbangun. Satu batu akan diletakkan di atas batu-batu yang lain, sehingga sekalipun ada banjir atau badai taufan sekalipun, bangunan iman kita di dalam Yesus tetap berdiri teguh. Melalui proses berakar, proses dibangun akan dibuktikan dengan adanya ketangguhan dan kecakapan menghadapi berbagai kesukaran, tantangan, ancaman, dan godaan. Yang ketiga, dengan hati yang melimpah dengan syukur. Kemampuan untuk mengucap syukur dalam segala situasi
dan dalam segala hal selalu menjadikan orang percaya bertambah kuat untuk bermental baja, bukan bermental kerupuk. Karena orang yang melimpah dengan pengucapan syukur jauh dari sungut, jauh dari mempermasalahkan orang, apalagi mempermasalahkan Tuhan atas kejadian yang menimpanya. Dan bahwa orang yang hidupnya dilimpahi pengucapan syukur selalu memberi kesempatan kepada Tuhan di dalam kuasa dan kasih-Nya untuk bertindak baginya. Haleluya. Adalah doa saya bagi Anda, kiranya Anda tidak bergeser dari imanmu dan tetap di dalam Kristus hingga hari Maranatha. Amin.